Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari Ki Hajar Dewantoro, filosofi KHD lebih tepatnya. Perkenalkan, nama saya Vita Permatasari, saya dari SMP Negeri 4 Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum melihat video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Oke. Yang pertama di sini adalah tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Ada beberapa filosofi yang akan saya uraikan. Yang pertama yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Meskipun kodrat alam itu adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh murid, namun kita perlu pupuk sehingga karakter tersebut menjadi lebih baik lagi. Sedangkan kodrat zaman, kita dapat mengikuti perkembangan zaman atau waktu hingga saat ini dengan kecanggihan teknologi 4.0 pada abad 21 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Patra Triloka, ya, semboyan dari Ki Hajar Dewantoro yang terkenal hingga saat ini. Ada 3 ya, seperti yang sudah diuraikan pada video sebelumnya. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Di mana saat ini logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah menggunakan logo Tutwuri Handayani. Kemudian selanjutnya ada Student Center, di mana siswa atau murid tersebut aktif ya sebagai pusat dalam pembelajaran di kelas, tidak hanya teacher center tapi student center. Dan yang keempat di sini adalah tujuan pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Dari refleksi atau kesimpulan yang kita ambil, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Maksud saya di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan beberapa kategori. Yang pertama, fokus pembelajaran adalah terselesaikannya materi pembelajaran atau tuntas KKM. Nah, ini 80% saya lakukan di sini. Kemudian yang selanjutnya ada balance ya, di mana teacher center dan student center itu seimbang ya, seimbang yaitu 50% 50%. Saya sudah menerapkan student center sebelumnya. Dan yang ketiga, 70% di sini murid bergantung pada guru. Jadi guru hanya dijadikan informan utama dalam pembelajaran. Padahal kita bisa memanfaatkan informan yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adanya jarak antara guru dan murid saat proses pembelajaran di kelas. Jadi terkadang murid tersebut merasa canggung ketika ingin bertanya pada gurunya. Dari keempat tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda, perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang student center learning, di mana siswa tersebut atau murid sebagai pusat dalam pembelajaran. Nah, di sini ada murid saat praktek, murid saat presentasi, dan saat murid melakukan diskusi di kelas. Pembelajaran ini ya, murid itu sebagai aktor utama di kelas, di mana 85% itu dari kreativitas murid dan inovasi dari pembelajaran guru. Guru menuntun agar murid tersebut aktif ya dan dapat bekerja sama dengan teman sejawat. Jadi tidak hanya mereka egois dengan melakukan pekerjaan itu sendiri, tetapi anak tersebut dituntun untuk melakukan diskusi dengan teman sejawat. Kemudian yang selanjutnya di sini guru bukan hanya satu-satunya informan ya pengetahuan bagi murid, tetapi guru itu menuntun kodrat murid untuk lebih baik lagi. Nah, di sini murid bisa mencari informasi dari teman sejawat, dari internet dengan menggunakan komputer atau dengan menggunakan gadget yang mereka miliki saat ini. Yang selanjutnya, keberhasilan ini bukan hanya dinilai dari pengetahuan saja atau nilai kognitif, tetapi kita bisa lihat dari nilai sikap atau afektif serta keterampilan atau psikomotor ya, dimana anak tersebut bisa menjaga sikapnya ketika di kelas, bisa melakukan kegiatan keterampilan
yang dilakukan saat pembelajaran tidak hanya mereka mengejar nilai kognitifnya saja. Di mana di sini attitude, akhlak, keterampilan dan lain sebagainya perlu dipupuk agar lebih baik lagi. Ya, di mana ketika kita sebagai guru itu dapat memupuk, ya, kita ilustrasikan bahwa pelajar ini, ya, pendidik ini adalah sebagai petani, di mana ketika kita menanam padi, yang dihasilkan itu adalah padi. Tetapi bagaimana caranya padi itu agar tumbuh dengan baik, kita berarti harus memupuk padi tersebut dengan baik pula. Nah, yang selanjutnya di sini adalah murid adalah sahabat, ya, sahabat yang dapat diajak untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya monoton saja dengan cara bermain atau melakukan permainan apa. Nah, terlalu ada jarak antara guru dan murid itu juga akan menyebabkan murid tersebut canggung ketika ingin bertanya. Tetapi kalau misal kita terlalu dekat, kadang-kadang murid juga dapat menyepelekan guru tersebut. Nah, di sini kita bisa lebih dekat dengan murid agar anak tersebut, ya, murid ini dapat bertanya dan dapat berdiskusi dengan guru itu dengan baik. Murid dapat diibaratkan sebagai kertas kosong yang sudah ada coretan samarnya. Nah, di mana guru itu menuntun murid tersebut untuk menebalkan, ya, samaran yang positif itu dan menyamarkan goresan yang negatif, ya. Jadi goresan yang positif itu kita tebalkan dan yang negatif kita samarkan lagi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga di sini, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Ya, jadi bagaimana sih menerapkan kelas tersebut agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Di mana saya memberikan kesempatan yang luas pada murid untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Nah, murid tersebut dapat berkreativitas sendiri saat praktek. Mereka bisa membuat langkah pekerjaan sendiri dan menuliskan alat bahan sendiri sesuai yang mereka praktekkan. Kemudian mereka bisa berinovasi atau berkreasi dengan pembelajaran yang diterapkan. Nah, dengan di situ murid tersebut juga dapat berpresentasi, ya, melakukan presentasi setelah melakukan kegiatan diskusi atau praktikum. Kemudian yang selanjutnya yaitu merancang pembelajaran yang inovatif dengan media, modul, atau gaya belajar yang bervariatif serta menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki murid tersebut. Nah, di sini murid tersebut dapat berkreasi, ya, dan dapat mengembangkan kodrat alam dan kodrat zamannya di dunia pendidikan saat ini. Yang selanjutnya adalah mengembangkan pendidikan karakter murid melalui kebiasaan yang baik di sekolah, di mana profil pelajar Pancasila. Nah, siswa tersebut atau murid tersebut dalam melakukan kegiatan sholat berjamaah, kemudian upacara bendera, kemudian menyiapkan dan bersalaman sebelum masuk dan pulang sekolah, serta membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya peran guru sebagai pendidik, orang tua, serta sahabat murid di sekolah itu juga penting. Jadi kita juga perlu menjaga interaksi, ya, dengan murid, di mana kita di sekolah itu sebagai orang tua murid tersebut, sebagai pendidik murid tersebut, dan sebagai sahabat dari murid. Oke? Terima kasih. Thanks for National Education Hero Ki Hajar Dewantoro. You are my favorite education hero. Ya. Terima kasih engkau telah menginspirasi saya sehingga saya bisa terjun di dunia pendidikan hingga saat ini. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat, ya. Salam dan bahagia. Saya Vita Permatasari, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 4 Majenang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jangan lupa subscribe, ya.